Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Ferry Agusta Channel. Oke, menjawab harapan atau permintaan beberapa teman tentang bagaimana sih cara membuat pempek dos atau pempek KW atau pempek palsu yang gak kalah maknyusnya dengan pempek beneran yang pakai ikan. Ini ya, ikuti tutorialnya. Bahan-bahannya adalah 3 macam tepung, masing-masing tepung terigu yang serbaguna, tepung tapioka, dan tepung beras. Selain itu, untuk bahan adonan 1 butir telur, sementara 3 butir lainnya adalah untuk isiannya kalau untuk pempek telur kecil. Dan kita juga perlu 2 sendok makan minyak goreng dan garam secukupnya serta penyedap rasa dan juga air putih yang nanti akan kita didihkan untuk mengadon adonan pempeknya. Badan sago pikiran sati terguncang ngarep ke adek kalau begala jadi bini. Itu bahan untuk sausnya atau yang dikenal oleh orang Palembang dengan sebutan cuko, yaitu kita siapkan gula merah, cabai rawit, bawang putih, garam dan penyedap rasa serta air bersih. Sekarang kita mulai mengadon untuk cara membuat pempeknya. Nah, kita siapkan wadah yang cukup besar dan bahan-bahannya. Dan untuk takaran, saya tidak menggunakan takaran pasti ya. Jadi yang jelas kita tergantung dari terigunya. Misalnya persediaan terigu kita hanya tinggal 1 takar seperti ini kan. Saya ada sisa terigu yang kemarin saya gunakan, ada 1 takar. Nah, jadi saya akan untuk bahan tepung berasnya akan mengikuti dari takaran terigunya. Misalnya 1 takar terigu, ini kita masukkan ke wadah. Maka nanti tepung berasnya 1/4 dari takaran terigu. Jadi 1:4. Terigunya 4 bagian, tepung berasnya 1 bagian. Ini 1 bagian kita campurkan. Nah, kemudian baru kita beri garam secukupnya dan penyedap rasa, dan setelah kita campur nanti baru kita tuangin dengan air panas. Nah, sementara tepung tapioka nanti akan menyesuaikan sampai adonan itu tidak lengket di tangan. Nah, ini tadi sambil kita siapkan bahan-bahan tepung-tepungan, saya sudah merebus air. Airnya sangat mendidih, jadi setelah kita campur garam dan penyedap rasa, segera saja kita tuangkan air panasnya. Nah, air panasnya ini secukupnya. Nanti selengkapnya bisa dilihat di deskripsi ya. Nah, kita aduk sampai dia tercampur rata dengan air. Airnya harus mendidih. Kalau nggak mendidih nanti bulanannya nggak halus dan juga kurang sempurna. Tapi kita aduk rata dan kita biarkan sampai uap panasnya hilang, baru kita masukkan minyak goreng dan telurnya. Jadi ini sudah cukup. Kita tunggu dia sampai adonan agak dingin, baru kita masukkan minyak goreng dan telurnya. Ini adonan kita sudah tercampur rata dan uap panasnya juga sudah hilang, jadi bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng. 1, 2. Kita aduk rata dulu. Tapi nah, baru kita masukkan sebutir telur dengan putihnya sekalian. Kita aduk rata lagi. Nah, sekarang saatnya tepung kanji atau tepung tapioka mulai berperan. Setelah tadi 2 tepung, yaitu tepung terigu dan tepung beras kita uleni, maka sekarang kita campurkan ketiga tepung tersebut.
Caranya, jangan sekaligus tepung kanji dimasukkan ke dalam adonan tepung terigu dan tepung beras, tapi kita ambil sedikit aja, seentong demi seentong, supaya kita menguleninya tidak berat. Dan caranya jangan sampai tangan kita memegang adonan. Kita baluri dulu tangan kita dengan tepung kanji atau tepung tapioka, dan kita taburkan ke atas adonan, dan kita ulenin pelan-pelan supaya pempeknya tidak alot. Terus kita ambil sampai semua tepung atau semua adonan dari tepung beras dan tepung terigu tadi habis, dan kita sudah baluri semua dengan tepung kanji. Oke? Nah, selesai sudah perjuangan panjang kita dalam membuat kulit pempek dos yang nanti siap kita isi dengan kocokan telur, dan juga kalau mau bisa tahu atau tumisan parutan pepaya. Oke? Sebelum kita mengadon adonan pempek dengan isian, kita didihkan dulu air putih ya, kira-kira cukup banyak lah ya, kira-kira 3/4 panci, dan jangan lupa kita tuangkan 2 sendok makan minyak goreng supaya nanti pempeknya kalau bersenggolan enggak lengket. Oke? Sekarang kita bikin adonan pempeknya ya, sambil nunggu dia mendidih. Nah, sahabat setia Ferry Agusta Channel, tadi sebelum air mendidih, saya sudah membuat pempek lenjer ya. Dan pempek lenjer ini cara membuatnya gampang sekali. Kita ambil sejumput, lalu kita buat seperti lingkaran. Kita ambil secukupnya aja sesuai selera. Setelah kita lingkarkan, terus kita giling panjang, baru kita bentuk atas bawahnya supaya rata seperti ini. Gampang kan? Kita coba lagi ya. Kita ambil segede bola-bola bakso, kita bikin lingkaran. Tangan itu jangan sampai lengket. Lingkaran, selalu kita gulung panjang. Nah, terus kita rapikan bagian atas dan bagian buntutnya dan bagian atasnya. Seperti ini. Sekarang cara membuat pempek telur kecil. Nah, ini kita siapkan telur, kita kasih garam sedikit, ini kita coba 1 telur dulu ya, kita kocok. Nah, setelah itu baru deh, tangan kita jangan sampai basah, kita ambil sama besarnya seperti yang kita bikin pempek lenjer kecil, seperti ini. Kita bikin lingkaran, terus kita pipihkan, bulatkan sedikit, bulat panjang sedikit. Lalu kita bikin lubang di tengahnya. Ini seperti telur ayam ya, telur ayam seperti ini. Lalu kita bikin lubang, masukkan jempol kita ke dalam lubang tadi, dan 4 jari kita ada di luar. Dan ini yang akan menekan. Yang 4 jari ini menekan, sementara yang ibu jari yang di dalam lubang tadi dia akan ikut menekan juga. Nah, seperti ini. Terus kita putar. Kita putar seperti ini. Sambil kita tekan. Jadi bagian jempol menekan ke dalam, sementara yang jari yang di luar yang 4 dia membantu supaya dinding-dinding dari lesung pempek ini tidak sampai terlalu tipis atau sampai robek. Nah, seperti ini jadinya. Nah, lalu baru kita masukkan kocokan telur tadi. Jangan sampai banyak-banyak, cukup separuh saja, separuh. Nah, supaya mudah untuk menutupnya. Kita tutup bagian pinggir dulu, seperti ini. Terus ke tengah, tengah. Baru kita sedikit tekan ke dalam dikit, cus ya, jadi bentuknya seperti ini. Cantik kan? Nah, sekarang pempek yang sudah kita bentuk tadi kita masukkan satu persatu ke dalam
air yang sudah mendidih. Nah, ini pempek telur ini nggak boleh terlalu lama di luar, dia harus segera dimasukkan. Kalau enggak dia akan bocor. Oke, tuh. Langsung kita cemplungkan, berenang-berenang dia di situ ya. Tadi karena kita sudah kasih tambahkan minyak goreng 2 sendok, jadi kita nggak usah khawatir kalau mereka akan saling berlengketan. Udah deh, kita tinggal nunggu nanti kalau dia sudah ngambang dan bentuk-bentuk jari-jari tangan kita juga sudah nggak kelihatan. Kalau ini kan masih kelihatan tuh, tandanya belum matang. Itu kalau sudah ngambang dan sudah halus permukaannya baru kita angkat. Karena kalau belum takut khawatir nanti telurnya belum matang. Nah, sekarang kita tunggu ya. Oke. Nah, ini dia pempek kita sudah berenang-berenang. Dia sudah mumbul ke atas. Nah, yang ini masih ada bekas-bekas jari kita, jadi belum terlalu matang. Nah, sementara yang ini kan sudah polos tuh. Nah, ini harus cepat diangkat, kalau enggak nanti dia akan pecah. Oke, sekarang kita angkat yang sudah polos seperti ini, yang ini nih. Nah, nih, dia kan sudah polos, sudah nggak ada nih. Kalau nggak cepat diangkat, dia bakal pecah. Oke, kita tiriskan. Kita cari lagi nih, mana nih yang sudah licin gitu ya, permukaannya udah licin. Nah, ini kayaknya sudah licin, ini boleh nih. Nah, ini udah licin. Nah, kita tiriskan. Nah, sambil menunggu semua pempek kita mateng, karena sekarang mereka sedang berenang-berenang di air panas, sedang direbus, maka sekarang kita siapkan untuk membuat sausnya atau yang disebut cuko, ya kan. Nah, kita siapkan ini gula merahnya. Nah, pertama-tama kita siapkan air sekitar setengah liter ya, atau boleh lebih tergantung gula merahnya, karena ada gula merah yang kental, ada juga yang gampang kental, ada juga gula merah yang udah dikasih banyak juga dia masih encer. Nah, nanti kita lengkap nanti di deskripsi aja ya. Nah, kita masukkan gula merah yang sudah kita cuci dan asam. Nah, asam juga tergantung selera. Nah, ini kita rebus. Nah, sambil menunggu nanti ini rebusan ini matang, maka terus kita saring, kita siapkan bumbu yang harus digiling. Nah, ini untuk bikin cuko ini cuman gampang banget, cuman cabai rawit sesuai selera dan bawang putih yang agak banyak. Nah, ini kita haluskan, jangan terlalu halus, jadi cukup agak kasar aja karena biar ada sensasinya cukonya ya. Kalau terlalu halus juga rasanya kurang gimana gitu ya, kurang greget makannya. Oke, sekarang kita rebus dulu gula merah dan asamnya, dan nanti saya akan blender ini. Nah, supaya dia nggak terlalu susah, kita tambahin air dikit. Untuk gula merah yang saya pakai tadi, gula merah yang saya beli di warung, dia nggak terlalu bagus ya, agak kurang kental hasilnya. Jadi saya rasa airnya cukup setengah liter ya, jadi nggak perlu ditambah lagi, udah pas. Dan kita masukkan blenderan dari bawang putih sama cabai rawit tadi. Udah. Terus kita masukkan garamnya secukupnya, kita masukkan penyedap rasa. Nah, kita rebus lagi sebentar untuk mematikan rasa pedasnya biar nggak terlalu pedas. Tada! Cuka kita cuko, sausnya pempek sudah siap untuk menemani pempek kita, untuk kita bergoyang lidah pada hari ini. Yaitu, nah ini masih pempek rebus, jadi pempek rebus ini bisa kita simpan dulu di kulkas. Kalau misalnya pengen digoreng, kita goreng pas kita mau makan. Nanti kalau misalnya kita mau makan yang direbus juga, kita bisa angetin dengan kita celupkan sebentar di air panas gitu. Oke, kita lihat penyajiannya ya.
penyajiannya nanti bisa dengan ebi giling, kalau nggak hobi juga cukup dengan timun, atau kalau nggak polosan aja, atau diberi mie sedikit. Oke? Kita coba goreng ya. Nah, goreng pempek ini nggak perlu sampai kuning, dia cukup ada bintik-bintik setengah-tengah coklat gini. Nah, ini sudah boleh diangkat. Jadi cukup sebentar aja, nggak sampai 5 menit ya, kita langsung diangkat. Oke, kita angkat. Nah, ini dia pempek dos kita sudah jadi. Ini yang sudah kita goreng. Ini yang saya sajikan ini adalah yang untuk 1 porsi. Jadi untuk 1/4 kilogram tepung terigu dan padanannya dengan tepung beras dan tepung sagu, kita akan dapatkan 7 porsi. Dan ini yang belum digoreng, yang masih direbus ya kan. Jadi jika Anda ingin menyajikan untuk 7 orang, porsi atau takaran yang tadi sudah cukup ya. Dan bagi Anda yang tidak menyukai atau mengurangi minyak, cukup setelah direbus langsung disantap. Dan tentu saja dengan saus cukonya. Nah, ini tips cara menyantap pempek itu tidak dengan sendok. Jadi cukup kita tuangkan saus cukonya ya kan, misalnya seperti ini. Nah, Anda cukup mengambil pempeknya, Anda gigit atau Anda cokot, kata wong Plembang ya, Anda cokot. Nah, setelah itu cukonya diseruput. Nah, gitu cara menyantap pempek ya. Jadi terasa lebih nikmat. Sedangkan kalau kita menggunakan sendok, sensasinya beda sekali. Oke, sahabat Ferry Agusta Channel, demikian tadi cara membuat pempek dos ala Ferry Agusta. Selamat mencoba, selamat menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan kalau Anda sudah mencoba, silakan Anda sampaikan di tempat atau di laman komennya ya di YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik rupa penyabang dan baik hati, adek manis berambut panjang di